Wong yang ingat sama Allah, hatinya bakal tenang. Makanya balikkan ke Allah. Terutama hidup susah. Yang dipikir ini Pak Gubernur susah nih lah. Iya, kalau senang tidak perlu dipikirkan. Aku maaf, ini contoh. Bulan puasa alhamdulillah, yang antari umum, yang nyejuk ulo, nak puasa lagi, yuk gendong, ngejuk stroke, ngejuk kamarija, seru-seru mana? Yang itu tidak kupikirkan, yang itu tidak pernah kupikir. Yang kupikir itu kalau tidak ngejuk lagi. Nah yang itu yang jadi pikiran kemana ngomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'ada lidz-dzakirina bil jannati na'im. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadan wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadratul habaib wal asatidzah yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Aminuddin beserta anak beliau dan rombongan, para habaib, para kiai, para ustaz, para ulama yang sempat hadir malam ini, sahibul masjid beserta jajaran pengurus Majelis Zikir Akbar Habib Muhammad Naufal bin Ja'far bin Syihab, yang ikut di dalamnya Ustaz Abdullah Basyiban dan ustaz-ustaz yang lain sempat hadir. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dapat memanfaatkan sisa umur yang lalu ini untuk ibadat dan nambah bekal kita biar selamat di akhirat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk catatan Nabi Muhammad yang bakal mendapatkan pembelaan serta pertolongan beliau telah kita di hadapan Allah. Kehormatan yang diberikan kepada saya untuk ceramahnya kita tausiah tadi sudah diawali oleh guru kita Ustaz Haji Nurdin Mansur. Beliau ini jemaah sekalian guru anak Ustaz Nurdin, guru aku waktu di dalam Mutali. Ustaz Nurdin sekarang tadi nemenin bingung dan jam 6 menit. Ada murid sama guru tidak boleh lebih dari guru. Itu ada apa? Iya, jangan muncul mata. Ya. Kalau guru 6 menit, murid paksa 5. Kecuali kalau laju. Zikir itu harus bahasa Arab. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya ingat. Yang terkenal kalimat zikir itu kalimatnya apa? La ilaha illallah. Berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Tidak di situ panjang. Ilah itu Tuhan yang ngatur. Jadi tidak kata yang ngatur segala, ngatur hidup kita, ngatur umur kita, ngatur hukum, ngatur rezeki, ngatur nasib. Tidak Allah. Kecuali maka kalimatnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Wong yang ingat sama Allah, hatinya bakal tenang. Makanya balikkan ke Allah. Terutama hidup susah. Yang dipikir ini Pak Gubernur susah nih lah. Iya. Kalau senang tidak perlu dipikirkan. Aku maaf, ini contoh. Bulan puasa alhamdulillah, yang nganteri umum, yang ngejuk pulau, nak puasa lagi. Juk gendong, ngejuk stroke, ngejuk kamarija, sibuk-sibuk mana? Yang itu tidak kupikirkan. Yang itu tidak pernah kupikir. Yang kupikir itu kalau tidak nunjuk lagi. Ya, nah yang itu yang jadi pikiran. Kemana ngomongin? Hidup ini yang dipikirkan ini susah dan susah. Pejabat-pejabat dari mulai gubernur, presiden, seluruhnya yang dipikirkan jadi rakyat jangan salvo. Kalau rakyat tenang, sudah. Migas itu yang korupsi migas itu kalau menurut para ahli, kalau migas itu benar dikelola, rakyat Indonesia ini bergaji paling kecil 10 juta sebulan siko. Itu migas, maka itu kita itu Pak kecolongan. Kenapa? Karena yang korupsi itu dia tidak ingat sama Allah, sudah ingat itu bakal mati. Itu nih mesti banyak ingat. Itu tidak hidup terus, pegawai dan pegawai terus. Ada pensiunnya, itu ada mah. Dan mati itu apa? Mesti dizikirkan juga, mesti diingatkan juga. Apa yang terjadi di kuburan? Kiai Program, beliau meninggal umur 80-an. Amin. Amin. Waktu umur berapa sudah meninggal? Datuk umur berapa meninggal? 80-an tak? Hah? Meninggal? 90-an. Datuk meninggal 90-an umurnya, Kiai Program. Tapi beliau sudah dikubur 112 tahun. Beliau ada di kuburan 112 tahun. Nabi meninggal umur 63. Nabi dikubur 1400 tahun lebih. Belum kiamat. Mesti diingatkan hidup. Hidup ini mesti ingat yang ngatur kita itu siapa. Miskin, kayu itu bukan karena ibadah, bukan karena rajin hadir majelis. Oh, dari rajin dengan hadir majelis zikir, sholat, itulah dia baca jadi kayu, tidak kaki jaminan. Dan butuh inilah rajin datang. Yang berduit jalan datang. Untuk apa? Tidak usah disusah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah itu jatuh di 2 jari di bawah susu sebelah kiri. La ilaha illallah.
ditasbihkan sebenar-benarnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 4 kata. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Jadi 7. Siapa yang mengucap itu sekali, Allah tutup 7 pintu neraka. Siapa yang maju itu sekali ikhlas karena Allah, Allah ampunkan dosa yang datang dari 7 lubang, dari 7 anggota badan. La ilaha illallah jumlah hurufnya 24. Siapa macamnya sekali, Allah ampunkan dosanya 24 jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada satu huruf pun yang pakai titik. Jadi jangan cuma dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak kenal sama Allah. Dia tidak tunduk dan patuh, tidak sholat, tidak ibadat. Ada seorang betina datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah, aku besarnya dosaku. Dia bersuka, aku berzina. Dari zina itu aku hamil. Dari hamil itu aku malu. Lahirlah seorang anak. Anak tadi bunuh. Nah, dosaku, aku Nabi Musa. Lari. Anak besar dosa kau lagi zina, bunuh kau. Tuhan. Yosef betina tadi, padahal dia nak taubat sama Allah. Tahu Jibril, Musa, apa kau Yosef kau itu? Ya Jibril, dia tu berzina, dia tu bunuh anak. Ada besar dosa dia. Musa, dia tu nak taubat. Bukan cuma melapor. Belum besar Musa dosa. Ada yang lebih besar dari pembunuh, ada yang lebih besar dari penzina. Siapa yang Jibril? Orang solat. Ini solat dibuat main-mainan. Banyak berarti kok manusia dalam majlis zikir, bahkan dalam majlis taklim yang di dalamnya mengajarkan makna la ilaha lakinnahum yusallun, tapi mereka tidak solat. Ditantarakan abdu marta wahidan kutiba suhu ala babil nar. Bila seorang hamba meninggalkan satu salat wajib, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Ini tahan nonton bola jaga pagi pergi sudah asal balik sudah isya. Balik jalan pulau motor ya. Asal kita mati tiba santai doa. Nah, malaikat dunia kau. Tahan maksiat dijaga bagi maksiat di mana-mana, lupa dengan sholat. Semiskin-miskin kita, semelarat-melarat kita, sholat. Jangan lupa. Belajar sholat, zikir, belajar, ibadat ditingkatkan. Inilah yang bakal kita bawa. Yang bakal mayat salasun, bayar di husna, diwayar bukawahid. Ngantar meninggal tiga, balik dua, tinggal siko. Fayarji'u maluhu wa ahlu wa yuqa amalu. Yang balik itu harta sama keluarganya, yang tinggal amalnya. Amal sholat, pasal kita bagi sani-sani. Cuma kamu catat, ingat ke? Tulis sama pena emas, garis dengan pena emas, bingkai dengan emas, jago kelambu terbuat dari emas. Catat besar-besar tulisannya, yang pasti digawa mati dosa. Pahala belum tentu. Ngaku pahala itu kalau nambah itu syarat dua, ada ilmu sama ikhlas. Sholat ikhlas ada ilmu. Celana ikhlas mentang-mentang ada gubernur cak nafsunya. Tidak ikhlas. Begitu Pak Gubernur lagi pagi tadi bukan kan ngantuk belum. Berhentilah jalan. Namanya tidak tidak ikhlas aku. Yang pasti digawa mati dosa. Kita balik pasti dosa. Apapun yang kita berbuat maksiat pasti dosa. Kalau pahala belum tentu. Atau nak solat, belajar solat,
Jadi kan semuanya nggak kuatnya dong. Begitu bos ini. Kau belajar bos. Lagi waktu gua tentu. Lo tidak tahu itu. Jangan buat terus. Waktu hukum minta bos terus ini tadi sujud yang tinggi pula minta bos kali itu kata kita tidak katanya habis sholat bos ngomong kami ngomong aku bos kata bos kali itu kan batal sholat kamu tidak mau di bos. Kamu kalau sholat ada wudu, kalau itu basah, iya bos, tapi tidak ada wudu. Yang batal itu kan ada wudu, tapi tidak ada wudu. Jangan buat itu. Tapi kalau bos ngomong, kamu tidak batal. Nah, bos batal. Tidak gampang uangnya. Nanti ditunjukin, nanti sikat-sikat. Paling tidak ketika baju itu bersih, di hatinya tetap tergerak. Baju itu pernah kotor. Ku rendam sampai kering. Ku sikati sama sikat hitam. Ku pelantang di bawah matahari. Paling tidak dia ingat. Ingat inilah manusia harus minta ampun sama Allah. Tadi istighfar yang sedang mengajak kita. Itu dia ingat kalau maling. Bejamu, uang. Ingat ini. Siapkah kita menghadapinya? Seluruh kesalahan yang kita buat tidak bakal lumpuh. Di dalam kitab Penawar bagi hati Syekh Abdul Muttalib bin Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, kata beliau, dah kate uang berbuat dosa itu yang tak ditahui, pasti ditahui pula. Kalau jawab, ya Allah, selain Allah, sepi sunyi dah kate uang, dah kate yang tak tahu, kapan berbuat dosa pasti ada yang tahu. Selain Allah, siapa? Diri kau dewe. Kita lagi kendala salah, diri jawab salah. Benar tak? Ini nggak boleh. Nyapa dirinya dewe, kita tahu ini nggak boleh. Ini dilarang, ini menyalahi anggaran, ini menyalahi aturan. Kenapa kamu lakukan? Ayo. Tapi Allah ampun. Dalam kitab Nasrul Ibad dalam kitab Nasrul Ibad Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menyatakan dosa manusia yang paling rugi pada dunia ini uang berbuat dosa tapi dia nyangka Allah ngampuni dia. Kan itu macam itu kan karena ada ampun Tuhan juga Allah ngampun. Puji Tuhan, kenapa ngaku? Yang pilih lima yasha, wa yu'adzibu ma yasha. Jadi kita mengingat diri kita betapa Allah Taala mengatur diri kita, betapa sempurna Allah mengatur kita. Mesti kita ingat hidup ini diatur oleh Allah. Karena Allah Maha Kuasa mengatur, dan karena Allah Taala mengatur tidak sempurna. Dan karena Allah menyiapkan kita.
sudah waktunya. Aku ni paling terlalu banyak. Ahmad Taufik MA Bu. Jadi kalau diangkat untuk SPD. Ahmad Taufik MA, Muhammad Asnuri, Andi Kumayin, Bimbing Haji dan Tumbuh. Terakhir baru minggu-minggu ini dah diangkat kumpul aku ditambah SPD. Di bagus spesialis pencegahan daerah. Yang betina singkong jengitan. Ya, tempat
majelis taklim. Inilah yang berhasil. Terkenal yang hadir. Kenapa masih yang itu cak lemak? Itu keponak tulis. Jadi yang nyanggu. Kita ni saya kata gitu macam-macam. Kita nak pergi arahnya, kita nak pergi di perjelak dini yang kita mau ke mana? Udah pipi depan aja, malam ini dekat ini. Subhanallah. Jadi ingat kepada Allah dimanapun. Wa terakhir kalimat yang tertinggi dalam ilmu ketuhanan. Wa huwa ma'akum aynama. Dia Allah bersama kamu di mana kamu berada. Tidak terlepas satu pun pandangan, di situ ada Allah. Ingat kita diperhatikan Allah. Semoga Allah memberi hidayah taufik kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah taufik kepada semua pejabat kita. Semoga Allah taala memberi hidayah kepada yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf sama sekali ketahuan dan semua bukan tujuan ceramah, cuma untuk insyaallah satu dua kalimat ada yang bermanfaat. Tujuannya tadilah biar tidak ngantuk, biar tenang, biar disampaikan baca di jannah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah